Anggota DPRD Papua Barat Daya Habelowai Esos Emisi dan Dr. Andus Yosafat Kambu MTH minta Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya. Permintaan anggota DPRD Papua Barat Daya Habelowai Esos Emisi dan Dr. Andus Yosafat Kambu MTH disampaikan menanggapi tema Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2024, membangun negeri untuk masyarakat. Habelowai misalnya menyebut setiap jembatan yang dibangun kokoh untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lain dan jalan raya yang mempermudah akses masyarakat dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke pasar, serta pembangunan sanitasi dan air bersih dan infrastruktur ekonomi yang disiapkan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat mengatasi kemiskinan. Ditemui terpisah, politisi Demokrat Papua Barat Daya ini menandaskan tema Hari Bakti PUPR 2024 harus didedikasikan secara nyata untuk menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat dan mampu mengatasi kemiskinan. Tema untuk negeri, membangun negeri, kesejahteraan negeri untuk masyarakat Papua di Papua Barat Daya, itu intinya adalah membangun masyarakat untuk menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk provinsi terbaru ini membutuhkan infrastruktur yang banyak dan cukup membuka akses bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian dari ketertinggalan, kemiskinan, dan untuk menuju pada kesejahteraan pembangunan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian di Provinsi Papua Barat Daya ini daerah yang belum terhubung dengan infrastruktur, yaitu daerah Tamrau sampai di Kebar dan Sunupi. Itu yang belum ada infrastruktur dibangun ke sana. Kalau Maibrat Sorsel sudah terhubung. Kalau memang pemerintah itu dia ada punya tujuan niat baik untuk membangun provinsi ini, dia harus menyiapkan draft, atau dia harus menyiapkan konsep yang bisa menawarkan kepada pemerintah pusat, terutama melalui Bapak AHY, Menteri Infrastruktur, koordinator infrastruktur. Itu sangat penting sekali pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan lobby, menyampaikan aspirasi itu ke sana, lalu bisa ada respon dari Menteri Koordinator Infrastruktur itu sendiri untuk bagaimana kita membangun daerah. Sementara politisi Golkar Papua Barat Daya Dr. Andus Yosafat Kambu MTH berharap pembangunan infrastruktur dilakukan merata ke daerah-daerah terpencil untuk mendukung aktivitas ekonomi rakyat, membantu pemerintah mengatasi kemiskinan. Memang temannya dia ambil sekali tentang kondisi situasi keadaan yang ada di dalam di Papua. Ya, artinya ya, pokoknya itu merupakan masalah yang sangat luar biasa yang harus menjadi perhatian bagi semua pihak dan konten yang ada itu menjadi perhatian untuk Papua. Kalau menjadi perhatian Papua, satunya itu adalah masalah jalan. Kalau sudah membangun jalan yang bagus, yang baik dari ibu kota provinsi ke setiap kabupaten, dan kabupaten membuka dan lebih luas lagi ke setiap distrik, kampung-kampung, membuka ruang yang bagi masyarakat yang ada di setiap distrik. Ada dari distrik masing-masing yang membangun
ke kampung. Kalau mereka sudah memperhatikan ini, mereka sudah mencatat itu sebagai program prioritas untuk membangun negeri. Nah, kalau sudah merupakan program prioritas untuk membangun negeri, maka dengan sendirinya negeri ini bisa akan berangkat ke atas. Kedua politisi DPRD Papua Barat Daya ini berharap Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilakukan setiap tanggal 3 Desember dijadikan sebagai peringatan dedikasi sektor KPU-an untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan. Anggota DPRD Papua Barat Daya Habel Owai SOSMBC berharap Pemda Papua Barat Daya selamatkan kawasan ekonomi khusus ARAR dari ancaman pencabutan izin agar tidak memperburuk kondisi perekonomian daerah akibat hilangnya lapangan kerja. Harapan politisi Demokrat Papua Barat Daya Habel Owai SOSMBC disampaikan menanggapi ancaman pencabutan izin kawasan ekonomi khusus ARAR karena dinilai pemerintah pusat tidak berkembang. Sebagai penggerak roda perekonomian daerah, nasib kawasan ekonomi khusus ARAR menurut Habel Owai perlu diselamatkan karena hadirnya KEK ARAR untuk mengolah nikel, kelapa sawit, hasil hutan, dan perkebunan sagu serta logistik berpeluang membuka lapangan kerja baru sehingga perlu diselamatkan. Saya pikir sebenarnya sudah pernah dipresentasikan oleh Pak Menteri itu sendiri kalau tidak salah di Hotel Vega, bahwa kita sudah siapkan itu KEK itu khusus untuk smelternya harus dibangun. Cuman keterlambatan pemerintah untuk harus segera full up itu untuk bisa melaksanakan itu untuk bisa terrealisasi. Menurut Anda, KEK ini tidak boleh ditutup? Saya sepakat harus dilanjutkan karena itu investor sudah melakukan penawaran, pemerintah harus menyediakan lokasi, kemudian menyediakan semuanya untuk segera membangun. Kenapa tidak boleh ditutup? Tidak boleh ditutup karena itu bagian dari mensejahterakan masyarakat di sini, membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita di Papua Barat Daya. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musad menanggapi ancaman pencabutan izin KEK ARAR yang disampaikan mantan Menteri Investasi Dalil Balia dalam kunjungan kerjanya di Sorong, telah meminta pemerintah pusat untuk perpanjang waktu bagi Pemda Papua Barat Daya. Alasannya karena selama ini di bawah kendali Papua Barat tidak bisa berbuat banyak, sehingga perlu dialihkan ke Pemda Papua Barat Daya agar bisa menyelesaikan ganti rugi tanah pemilik tanah adat di kawasan tersebut.